Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Dan pembahasan kali ini adalah apa sih manfaatnya menggunakan tethering langsung ke laptop kamu. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak nih buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini satu buah email yang saya pilih, emailnya simple banget, email dari Saifuddin Jufri. Alamat emailnya adalah saifudinjufri73@gmail.com. Selamat malam Mbak Marta, saya Saifuddin dari Jayapura, Papua. Maaf mau bertanya, kabel tethering untuk Nikon D810 bisa beli di mana ya? Dan mereknya apa? Serta aplikasi apa saja yang harus saya install di laptop. Terima kasih. Nah, karena hari ini pertanyaan adalah mengenai tethering, sebelumnya saya juga pernah bahas di video saya yang satu ini. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman yang belum nonton, boleh ditonton langsung ke video kali ini. Tapi pembahasan yang kali ini saya akan membahas mengenai apa sih manfaatnya kalau kita menggunakan tethering langsung ke laptop kita. Dan buat teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin ngucapin lagi nih makasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah nonton video saya. Dan mudah-mudahan berguna bagi teman-teman sekalian di sini. Buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Buat teman-teman juga yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, ataupun social media management. Nah, di video saya sebelumnya saya pernah membahas mengenai apa sih gunanya tethering dengan menggunakan kabel, ya, kabel khusus yang biasanya digunakan untuk mentransfer data. Jadi kabel tethering yang saya gunakan namanya adalah kabel Tether Tools. Tapi kalau teman-teman di sini mungkin ada pilihan kabel-kabel lainnya, silahkan. Ada beberapa opsi yang mungkin teman-teman bisa temukan di beberapa toko-toko online ya, di e-commerce. Nah, di sana ada beberapa option-option kabel-kabel tethering gitu ya. Tapi yang saya punya namanya Tether Tools. Dan kebetulan kalau saya selama ini belanjanya di Prima Imaging. Jadi teman-teman juga bisa klik di link di bawah ini kalau teman-teman ingin belanja gitu ya. Dan kalau teman-teman di sini melihat kok kayaknya kabelnya sama aja nih sama kabel-kabel charger atau apa. Nah, teman-teman harus hati-hati karena ini ada sedikit penjelasan yang berbeda yang bisa teman-teman simak di video saya sebelumnya yang satu ini. Dan kalau teman-teman menggunakan kamera yang tipenya berbeda-beda, teman-teman harus melihat juga portnya yang ada di kamera kamu dan juga di laptop yang kamu gunakan. Aku tidak bisa menyebutkan semuanya, tapi teman-teman bisa searching misalkan di e-commerce tipe kamera kamu dan laptop yang kamu gunakan karena portnya beda-beda nih. Kalau saya kebetulan saya saat ini pakai Nikon Z9 dan juga pakai laptop yang dari Apple dan kebetulan kepalanya sama-sama USB-C dan USB-C. Jadi buat teman-teman, make sure dulu port di kamera kamu apa tipenya, lalu laptop kamu juga apa. Jadi supaya tidak salah beli kabel, soalnya lumayan ya, sayang juga, harganya juga nggak murah-murah amat. Dan juga harus hati-hati kalau teman-teman di sini menggunakan kabel tethering, karena kalau penggunaannya berantakan, misalkan gampang keinjek-injek atau misalkan ketarik atau apa, nah itu agak sedikit berbahaya. Buat kamera kamu berbahaya, buat laptop kamu berbahaya, dan juga kabelnya jadi gampang rusak. Jadi harus hati-hati banget pada saat menggunakan kabel tethering ini. Tapi apa sih manfaatnya kalau kita menggunakan tethering pada saat photoshoot? Nah, saya ini tergolong orang yang suka banget tethering sebenarnya. Karena pertama, pada saat saya memotret dengan menggunakan kamera yang secara layarnya kecil gitu ya, LCD-nya kecil, kadang-kadang saya tuh nggak confidence ya. Jadi ngelihatnya kayak ini tajam nggak ya? Atau ekspresinya ini benar-benar sempurna nggak ya? Nah, itu saya biasanya kurang percaya diri pada saat melihat LCD yang kecil. Tapi memang ada kalanya dalam beberapa photoshoot terutama yang memang membutuhkan mobilitas yang sangat tinggi gitu ya, dan saya nggak bisa pakai proper setup dengan kamera dan laptop dan saya bawa kemana-mana gitu, dan itu biasanya harus tetap menggunakan kamera yang saya gunakan ini dengan LCD yang kecil. Tapi kalau kita memotret dengan menggunakan tethering ya, sistem tethering, ini pastinya akan jauh lebih enak karena kita akan bergantung pada monitor yang kita tampilkan di dalam studio gitu ya. Dan di sini biasanya kita bisa yakin banget melihat, oh file yang saya bawa pulang tuh seperti ini loh.
Jadi filenya itu udah confirm kayak gitu. Dan di sini juga saya biasanya pakai software namanya Capture One Pro. Dan di sini buat teman-teman sekalian yang mungkin baru pernah dengar software yang namanya Capture One Pro, teman-teman bisa cek ke websitenya. Jadi alamat websitenya di sini biasanya mereka ada free trial selama 30 hari. Jadi teman-teman bisa langsung cek di sana dan download trialnya 30 hari, lumayan buat explore kira-kira cocok apa enggak. Buat teman-teman yang belum pernah nonton di video saya sebelumnya juga membahas tentang Capture One Pro, juga bisa cek di video saya di bawah ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian memaksimalkan software ini, karena software ini yang selalu saya bawa pada saat photoshoot di lapangan. Dan biasanya walaupun beberapa post processing itu menggunakan Adobe Photoshop, tapi pada saat photoshoot itu saya banyak banget kebantu dengan software Capture One Pro ini. Nah, Capture One Pro ini sendiri juga memang software berbayar, walaupun di sini mungkin ada aja ya bajakannya. Tapi aku selalu lebih rekomen buat teman-teman sekalian menggunakan software-software yang memang berbayar. Jadi artinya di sini juga feature-nya bisa full feature, kalau sampai ada error juga teman-teman bisa langsung solve langsung gitu ya. Dan satu kali transaksi itu biasanya, setauku kalau yang buat satu beli per seri itu biasanya bisa digunakan untuk 3 laptop atau 3 komputer. Dan biasanya juga bisa digunakan untuk kamera tipe apapun, baik di PC maupun di Macintosh gitu ya. Nah, kemudian tadi balik lagi pembahasannya bahwa yang pertama enaknya itu karena saya bisa langsung ngelihat screen di monitor saya yang dalam ukuran besar. Artinya saya juga bisa ngelihat, oh ini file yang aku bawa pulang ya seperti ini gitu. Jadi aku bisa make sure semuanya itu sesuai pada saat photoshoot dan juga file yang akan diedit nanti. Lalu kemudian juga di sini enaknya file itu kan kadang-kadang ukurannya besar. Misalkan aku mau motret dengan kamera medium format misalnya, lalu kemudian kita harus transfer ya kalau pakai memori di kamera, lalu kita harus transfer lagi ke komputer gitu. Tapi kalau misalkan kita tethering, file itu udah otomatis masuk ke dalam komputer kita. Beda sama teman-teman yang mungkin menggunakan kabel hanya untuk preview di monitor. Tapi kalau kabel tethering yang saya gunakan ini memang langsung mentransfer file ke dalam komputer saya. Dan bahkan menggunakan Capture One Pro ini kita bisa melakukan sistem foldering. Jadi secara filingnya itu sudah otomatis rapih ya di dalam komputer. Setelah itu apalagi ya benefitnya? Banyak sih, karena kalau buat aku tuh pada saat sebuah photoshoot kan yang melihat output itu bukan cuma kita sendiri ya. Kadang-kadang fotografer udah pasti jelas harus melihat output. Yang kedua adalah tim yang bekerja sama kita. Jadi artinya talent pun biasanya harus melihat outputnya. Oh, aku ekspresinya kurang ya, kayaknya masih agak kaku nih, belum panas gitu. Jadi dia dengan melihat foto yang kita preview, semua orang bisa melakukan evaluasi bersamaan. Bahkan si klien sendiri pun bisa langsung otomatis ngelihat nih, oh aku suka file yang ini, ya udah dia langsung approve aja. Nah, itu mempersingkat proses produksi kita. Demikian halnya juga dengan bagian-bagian lain nih, misalkan dari make up. Oh, kalau di foto ternyata nggak bagus ya make upku kayak gini, lipstiknya nggak cocok nih sama dia, jadi langsung di touch up lagi sama dia misalnya. Lalu kemudian juga rambutnya pecah nih, berantakan, ini ujungnya nih agak kurang rapih. Nah, itu salah satu manfaat ketika kita melakukan tethering ke komputer, lalu kemudian kalau kita connect dengan beberapa monitor lain sehingga semua orang bisa melakukan preview dan analisa di tempat dan keputusan di tempat. Itu juga jauh lebih efisien ketimbang kita habis photoshoot, besok baru approval, besok lagi nunggu lagi, dan akhirnya invoice-nya nggak cair-cair. Nah, itu bahaya. Jadi efisiensi produksi itu menjadi satu hal yang sangat penting kalau teman-teman masuk ke dalam industri kreatif, terutama dalam produksi ya. Dan selain itu juga kita bisa langsung editing di sini. Jadi teman-teman kalau melakukan editing, misalkan mau melakukan color grading nih, pada saat kita habis photoshoot kita langsung grading warnanya seperti apa, itu bisa langsung kita lakukan dan bisa di-apply juga ke photoshoot yang sedang berjalan. Dan itu akan pastinya jauh lebih efisien. Yang harus hati-hati sebenarnya adalah dari sisi penggunaan kabel tersebut yang tadi saya bilang. Jangan sampai kabel ini ketarik atau sampai kameranya jatuh atau laptopnya jatuh lalu kabelnya nggak di-maintain atau digulung dengan benar sehingga gampang rusak gitu. Sempat rusak beberapa kali karena aku sendiri juga pernah kejadian kayak gitu ya. Jadi berapa kali pasang copot lalu kemudian akhirnya kabelnya bermasalah. Jadi memang sayang ya kalau satu kali beli misalkan kabelnya senilai
1 jutaan gitu, artinya aku harus ganti berulang-ulang kali. Jadi perawatan kabel juga harus diperhatikan. Nah, mudah-mudahan tips kali ini bisa membantu teman-teman yang mungkin ingin melakukan photoshoot dengan teknik tethering seperti ini. Dan buat teman-teman yang tadi saya bilang, kalau belum pernah nonton di video saya sebelumnya tentang pembahasan kabel tether tool, silahkan cek di bawah ini. Dan teman-teman mudah-mudahan bisa tercerahkan melalui video tersebut. Buat kamu yang ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.